Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima lamtana wa zidna ilma. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia Allah berikan kepada kita di pagi ini. Salat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang telah meniti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Pada pagi ini kita lanjutkan. Dulu kita sering bicara masalah syaitan. Ya, dulu dah kita sampaikan materi menyingkap misteri kehidupan dunia jin. Ya, dulu sudah kita sampaikan. Ya, mana Allah menjadikan syaitan itu sebagai musuh abadi kita. Saya ulang kembali, bukan hanya dalam suatu keyakinan, tapi juga dalam suatu amal yang nyata. Inna syaitana kana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikan dia sebagai musuh. Jadi bukan hanya sekedar dalam suatu keyakinan permusuhan kita sama syaitan, tapi juga dalam suatu amal yang nyata. Bahkan andaikan syaitan itu terlihat nampak, itu ketemu harus kita bunuh. Itu bahasa kita begitu. Karena Allah memerintahkan agar kita menjadikan dia sebagai musuh yang paling utama. Kalimat-kalimat syaitan yang terdapat dalam Quran Karim itu hampir semuanya kalimat asyaitan, syaitan, asyayatin. Dalam Al-Quran itu hampir semuanya, ya, 95% lebih itu ditujukan kepada syaitan dari bangsa apa? Jin. Dari bangsa jin. Ini musuh yang nyata, cuma kita nggak nampak. Tapi dibekali oleh Allah semacam suatu iman, suatu keyakinan, diberikan bekal kepada kita penjelasan dari Rasulullah SAW agar kita waspada hati-hati dengan mereka. Dalam pengamatan saya pribadi, ya, saya mengamati dari berbagai macam suatu kasus peristiwa yang terjadi. Kesimpulan saya, setan itu berusaha untuk merusak keseimbangan dalam segala hal. Kenapa setan merusak keseimbangan? Karena memang Allah menciptakan antara manusia, ya, dengan alam semesta. Itu kan satu kesatuan. Manusia bagian daripada alam semesta Allah ciptakan. Makanya manusia tidak bisa bagaimana cara menseimbangkan dirinya agar hidup itu dia sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya agar hidupnya seimbang dengan sistem yang berlaku di alam semesta itu. Makanya Allah turunkan syariat itu. Allah turunkan syariat itu untuk apa? Untuk memberikan petunjuk, bimbingan kepada manusia agar manusia dalam hidupnya bisa bahagia dunia sampai akhiratnya. Karena apa? Itu kehidupan yang seimbang. Maka keseimbangan itulah yang kita jaga. Maka perintah-perintah Allah itu berfungsi di samping sebagai ubudiyah kita kepada Allah, tapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara alam dengan manusia. Kapan terjadi ketidakseimbangan akan terjadi kerusakan. Mungkin manusia yang rusak kehidupannya, atau mungkin alam yang rusak karena perilaku penyimpangan manusia.
manusia, organ tubuhnya ini semuanya patuh kepada Allah. Darah kita, sel kita, jantung, hati, hormon kita, semuanya patuh kepada Allah. Dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan di alam semesta itu. Makanya ketika Allah menjadikan jantung sebagai pemompa darahnya, maka tidak mungkin jantungnya itu mogok, gak gelem, walaupun dia orang yang tidak beriman. Kita semacam itu ya. Jadi alam tubuh kita ini patuh semuanya pada Allah. Alam semesta juga begitu, semuanya patuh kepada Allah. Karena alam semesta ini terjadi, segala sedang bergerak itu semuanya mereka hanya menjalankan perintah yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Angin bergerak, bumi yang bergetar, kemudian lautan yang bergelombang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semuanya berjalan sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan fitrahnya pada mereka masing-masing. Setan ingin merusak itu. Ya, ini saya ambil contoh kembali. Ini sebenarnya Allah jelaskan tentang tujuan syaitan ya. Jadi Allah sudah jelaskan, inna syaitana kana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Syaitan itu musuh buat kamu, jadikan dia sebagai musuh kamu yang nyata. Tujuannya kemana syaitan mengajak itu? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Karena setan itu semuanya akan mengajak kepada golongan-golongannya, kelompoknya, mengajak kita semuanya untuk apa? Untuk agar kita semuanya menjadi penghuni neraka syair, kan begitu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Kita mau diseret semuanya oleh syaitan agar kita semuanya menjadi penghuni neraka syair. Maka dirusaklah keseimbangan itu. Ya, ini saya ambil contoh bagaimana Allah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita itu. Allah perintahkan kita pagi itu untuk ibadah sholat fajar, sholat subuh. Waktunya setelah matahari terbit. Loh, kenapa waktu macam itu? Ini sering kita sampaikan. Kenapa kok tidak Allah membagi waktu dalam satu hari, satu malam itu 5 kali, setiap 5 jam ada sholat? Kan 24 jam kita hidup. Kenapa enggak tiap 5 jam itu ada perintah sholat? Tapi kenapa waktunya semacam itu? Karena pada masa itu terjadi perubahan gelombang elektromagnetik udara, alam semesta itu berubah. Ketika subuh, ya, itu matahari terbit, terjadi perubahan pada gelombang elektromagnetik dunia, udara, cuaca berubah semuanya. Maka Allah perintahkan manusia agar manusia bisa menseimbangkan apa yang terjadi perubahan pada alam semesta dengan dirinya. Maka Allah perintahkan ketika itu kita bangun sholat subuh itu. Makanya orang yang bangun mengerjakan sholat subuhnya pada waktunya sehat. Betul Pak. Kok jenengan sholat subuhnya jam 8, jam 7 sering sakit, badan gak nyaman. Karena apa? Kita merusak keseimbangan itu satu hari. Berapa tahun lamanya kalau orang tuh gak subuhan? Berapa dampak buruknya ketika orang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah sholat subuh tepat pada waktunya, atau bahkan tidak pernah mengerjakan sholat subuh sama sekali. Terjadi kerusakan, makanya fisiknya nggak nyaman. Ya, saya pernah dialog dengan seorang profesor, teman sama saya. Dia bilang kepada saya waktu ketemu, Syekh, kenapa ya saya ini kok sering sakit? Barangkali kecapean. Saya bilang gitu aja, kan dia seorang profesor, ibaratnya ada seorang pendekar Pak. Ya, ngadepin pendekar kan harus hati-hati itu. Barangkali capek. Kalau dikatakan capek, saya nggak capek karena kerja saya apa? Saya tidak seperti kalau capeknya lebih capek orang-orang yang para pekerja kasar. Saya nggak capek kok. Setelah diskusi banyak hal, saya tanyakan ke dia, Prof, saya mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda.
Anda sudah berusia 66 tahun. Ya, 66 tahun. Kira-kira selama Anda hidup itu, selama akil balik, masa balik sampai sekarang, itu kira-kira Anda berapa kali tidak ikut sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan? Kira-kira berapa kali Anda nggak ikut sholat gerhana waktu itu? Akhirnya dia diam dengan jawaban yang sungguh mengejutkan. Dia mengatakan, ya Allah, saya hampir tidak pernah mengerjakan sholat gerhana kecuali berapa kali yang saya ingat. Saya katakan kembali waktu itu, kalau Anda sudah sering tidak mengerjakan sholat gerhana selama bertahun-tahun, kalau dampaknya sekarang sering tidak sehat, nggak nyaman, itulah dampak karena apa? Karena Anda telah merusak keseimbangan yang sudah Allah berikan. Karena apa? Ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan itu terjadi perubahan yang signifikan pada cuaca alam semesta, gelombang elektromagnetik dunia itu berubah total. Makanya Allah perintahkan bagaimana agar kamu dapat menseimbangkan antara jiwa kamu, diri kamu itu di alam semesta. Makanya Allah perintahkan apa? Sholat gerhana dari awal waktu sampai akhir waktu. Sholat, kalau kita sholatnya nggak lama silahkan sholatnya itu, tapi apa? Duduklah berzikir pada Allah, sebut nama Allah, agungkan Allah, baca tasbih yang banyak. Maka dengan begitu akan sehat. Karena apa? Kita telah menseimbangkan antara terjadi perubahan alam semesta dengan fisik kita itu. Makanya orang, Pak, Ibu, itu kan kami sampaikan berkali-kali, kalau jenengan sering sakit kok nggak sembuh-sembuh, cobalah ikut sholat gerhana dari awal sampai akhir, sujud, berdoa, berzikir pada Allah, minta kesembuhan. Insya Allah Allah sembuhkan banyak kasusnya. Allah sembuhkan penyakit yang parah dengan apa? Dengan aktif ikut sholat gerhana. Setan berusaha apa? Agar orang tidak sholat subuh, kan begitu, Pak. Tujuannya apa? Untuk merusak keseimbangan, agar manusia tidak subuh pada waktu-waktunya, agar orang tidak mengerjakan sholat gerhana, agar orang tidak mengerjakan sholat zuhur pada waktunya. Dirusak sama syaitan, Pak. Wadzalika huwa ahdafu syaitan al-ba'id. Itu kan tujuan setan jangka panjang untuk apa? Untuk mengajak manusia menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa amal ahdaful qaribah, adapun tujuan dekat setan itu apa? Yaitu iqa'ul ibad fi syirki wal kufri, untuk menjatuhkan manusia agar mengerjakan perbuatan syirik dan kufur kepada Allah. Ini jangka pendek. Jangka panjangnya agar apa? Agar manusia semuanya akan neraka begitu. Jangka pendeknya apa? Yang pertama apa? Pertama, agar manusia itu apa? Untuk menyekutukan Allah atau ingkar kepada Allah. Wa dzalika bid'awatihim ila ibadati ghairillah wal kufri billah wa syariatihi. Maka setan mengajak untuk apa? Agar manusia itu, hamba ini, untuk beribadah menyembah kepada selain Allah atau ingkar kepada Allah atau ingkar dengan syariat yang sudah Allah turunkan, diingkari. Untuk apa? Sebenarnya, Pak, kalau kita tahu, syirik itu adalah syirik kan menyekutukan Allah. Ternyata perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang paling besar dalam merusak keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Ini kerusakan yang paling besar keseimbangan ketika orang menyembah selain Allah. Hancur kita, Pak, kalau kita beribadah pada selain Allah. Bapak perhatikan, terjadinya gempa bumi, tsunami, kemudian apa yang bermacam-macam ya, kayak di Palu kemarin, tsunami di berbagai tempat. Jangan mengatakan ini fenomena alam, ini karena lempengannya bergerak, bergeser, benturan. Apa karena lempengan itu suatu karpet di berjalan, karpetnya sendiri, apa ya, maunya sendiri begitu. Ada yang menggerakkan, siapa? Tangan-tangan malaikat atas perintah Allah. Ingatlah kepada Allah ketika ada bencana besar,
ketika ada bencana alam, ada peristiwa semacam itu semuanya, gunung meletus, bukankah Anda katakan ini semacam fenomena alam? Bukan, itu kehendak Allah. Allah perintahkan mereka bergerak karena mereka adalah pasukan Allah. Kenapa terjadi? Karena manusia sangat merusak keseimbangan yang sudah Allah tetapkan di alam semesta. Kita di sini nggak sadar. Bahkan banyak mereka yang sudah doktor, profesor, mereka pejabat, dengan mudahnya, dengan ringan, ini fenomena alam. Kamu nggak punya Allah ya gitu. Memang alam ini akan bergerak dengan kemauan dia sendiri, bukan atas perintah Allah, takdir Allah. Kenapa Allah kau lupakan? Kau sombong, hanya mengatakan fenomena alam karena lempengan, karena ini, lupa sama Allah penciptanya, Allah yang menggerakkan semua dengan tangan-tangan malaikat dengan kuasa perintah Allah. Makanya syirik itu merupakan perkara pertama yang paling merusak keseimbangan antara alam semesta dengan kita, adalah orang menyekutukan Allah. Berontak apa alam ini? Nggak mau. Alam ini kalau kita ajak mereka menyekutukan Allah, nggak mau. Alam ini kalau kita paksa, kita kufur kepada Allah, nggak mau. Allah gerakkan pasukan-pasukannya kepada orang yang ingkar kepada Allah. Cuma kan Allah punya sifat Rahmanur Rahim. Rahman Allah itu sifat kasih sayang yang meliputi semua hambanya. Maka orang mukmin, orang kafir pun di dunia diberikan rahmat oleh Allah, diberikan rezeki juga diberikan perlindungan, dikasih segala hal. Di dunia dikasih semuanya. Tapi Allah menjelaskan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang beriman. Sifat rahmat Allah berikan di muka bumi, di dunia ini kepada siapa saja, ya, yang kafir, yang mukmin, yang musyrik, yang munafik, dikasih semuanya. Itu sifat rahman Allah. Tapi kalau rahimnya itu hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nanti dari hari kiamat wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Kok jenengan disayang sama Allah kok nggak sadar? Allah sayang kok nggak sadar sama kita sih? Makanya orang beriman itu adalah orang yang selalu husnudzon kepada Allah, nggak pernah buruk sangka kepada Allah. Karena apa? Allah sudah jelaskan wa kana bil mu'minina rahima. Maka peristiwa yang telah menimpa kita itu semuanya merupakan ujian, semua sebagai pelajaran. Semuanya berfungsi untuk apa? Untuk menaikkan derajat, untuk menghilangkan mudarat. Maka ketika Allah memberikan mudarat kepada kita, satu mudarat itu dalam rangka untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Begitu Pak, sayang Allah itu. Maka kadang orang dilepas dari jabatannya, dihilangkan hartanya, diambil oleh Allah, dicabut kesehatannya, sering sakit-sakitan. Karena apa? Allah sayang sama kamu untuk apa? Membersihkan kamu. Tuh, kok kita nggak pernah kok kita sering mengeluh sama Allah? Allah sudah jelaskan sangat sayang banget sama manusia, sama orang-orang yang beriman terutama. Apa permasalahannya? Karena kita sering merusak keseimbangan itu sendiri. Kita sering menyalahkan Allah. Saat kita bangkrut, Allah kita salahkan. Kita miskin, Allah kita salahkan. Kita gagal, Allah kita salahkan. Allah menguji saya, hidup saya gagal. Allah menguji saya ini miskin, gak pernah kaya. Allah menguji saya dengan banyak ujian, dengan penyakit. Allah menguji saya, anak saya gagal. Allah menguji saya bangkrut. Loh, kok semua keburukan dinisbatkan kepada Allah? Padahal Allah kan baik sekali kan. Memangnya Allah punya semacam itu, keburukan semacam itu? Enggak. Allah berikan banyak kebaikan kepada orang beriman. Sebenarnya apa? Allah selamatkan. Ada beberapa orang yang ke rumah diskusi sama orang tuanya. Ada salah seorang mahasiswa yang sudah 8 tahun bertunangan, akhirnya gagal, ditinggal nikah dengan pasangannya, kemudian stres. Mahasiswa sudah nulis tesis kok stres. Datang ke rumah sama orang tuanya. Pak Ustaz tolong, ini anak saya, pinter panahnya Pak, ganteng lagi, stres.
Mas, kok stres? Seperti dunia ini, dunia nggak sedaun kelor, saya bilang begitu. Loh, saya ditinggal nikah sama pasangannya kok sedih. Saya sudah 8 tahun, sudah saya harapkan, saya sudah menaruh cinta sama dia. Makanya jangan berharap pada makhluk. Besarkan cinta kita sama Allah, nggak kecewa. Kalau Anda mengatakan Anda merasakan dikhianati, saya itu dikhianati di pasangan calon saya ini mungkin kalah saingan. Karena apa? Perempuannya Pak sudah jadi dosen di Malang sini loh Pak, di Brawijaya lagi. Saya katakan, kalau Anda merasa Anda dikhianatin, Anda itu kalah saingan, Anda sakit sampai kapan sakitnya itu? Tapi kalau Anda merasakan Allah menyelamatkan Anda dari keburukan calon Anda itu, Allah akan bersyukur pada Allah, akan tersenyum dengan bangga karena Allah menyelamatkan saya dari keburukan-keburukan orang ini yang saya tidak tahu, cuma Allah yang tahu, dan Allah sangat sayang sama kita. Kalau begitu kan nyaman. Oh ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau selamatkan aku. Happy Pak. Diputus pacar happy. Begitu, wong lanang begitu Pak. Makanya Bapak harus sering-sering mendengarkan lagunya Johnny Iskandar dulu Pak, tahu ya? Aku bukan pengemis cinta, itu gentle itu Pak. Jangan cemen. Tahu cemen? Wong lanang itu yang gentle gitu. Wanita bukan kamu saja, kan begitu kan? Saya masih kecil Pak waktu itu. Saya juga dengar lagu itu. Itu tak akui lagu yang paling jos itu. Dengerin dong lagu dia. Kalau kita nggak sempat dengerin Al-Quran. Bapak yang usia 40 tahun ke atas pasti masih ingat lagu pengemis itu. Itu kadang-kadang saya tuh ya pas sambil jalan di mobil gitu, tak coba, tak perhatikan kata berkata, oh ya gentle dia gitu. Wong lanang tuh begitu. Akhirnya bukan pengemis cinta gitu. Perempuan lawan wanita bukan kamu saja, persetan dengan cinta kan begitu. Kamu apa saja, masih banyak orang perempuan yang lain. Kok sama diputus pasar sedih, Anda ditinggalkan istri sedih. Kenapa sedih? Allah selamatkan Anda kok begitu. Perempuan masih banyak, lelaki juga masih banyak. Pasti nyanyian penasaran lagunya dia nanti. Begitu dah Mbak ya. Jadi kita harus punya sudut pandang yang benar. Karena apa? Ada satu kunci yang menjadikan kita bahagia. Kuncinya apa? Wa kana Allah bil mu'minina rahim. Itu kata kunci yang harus kita pegang. Allah sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Allah selamatkan. Jadi takmir sudah lama, pengurus sekolah, masjidnya sudah besar, sekolahnya besar, dipecat oleh orang-orang baru yang mereka orang baru tidak mengerti sejarah, tidak tahu bagaimana berdirinya, bagaimana kita babat mendirikan masjidnya, sekolahnya, susahnya orang-orang yang pertama dulu. Begitu sekolah sudah besar, orang yang lama digusur semuanya. Kalau Anda punya pikiran saya digusur, saya dikecewakan, dikhianati, sampai kapan sakit hati Anda? Tapi kalau kita punya pikiran Allah menyelamatkan amal saya, sudah selesai urusannya. Sudah, Allah selamatkan. Allah mengetahui keburukan yang terjadi ketika jenengan tetap ning masjid kono tok. Keburukannya banyak, Pak. Allah tahu keburukan itu, Allah selamatkan lewat orang-orang baru. Anda disingkirkan, dipecat oleh mereka. Cuma jenengan dipecat enggak jadi hamba Allah? Enggak. Kenapa sedih sih, Pak? Wong dipecat saja masa cari masjid yang lain? Kan malu sama anak kecil-kecil itu. Oh, dulu ini takmirnya masjid sini, Pak. Loh, kenapa ke sana? Ya gara-gara mungkin nggak jadi takmir, sekarang masa lewat dari sana, lewat sana, menghadap sana, Pak, melengos. Gara-gara, Pak, nggak jadi takmir masjid di sini. Ngapain kita nggak dewasa pikiran kita itu? Selamatkan jiwa kita, seimbangkan pikiran kita. Karena apa? Al-Quran itu mengajak kita apa? Menseimbangkan antara psikis kita, seimbangkan psikologi kita, jiwa kita seimbangkan antara ini dengan itu. Kan begitu, ya Pak. Allah tuh nggak mendidik apa? Seimbang. Bahkan makan pun Nabi ajarkan seimbang.
fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsi. Kalau kita makan dia sepertiga untuk makanannya, sepertiga minuman, sepertiganya untuk udara. Orang kalau makannya semacam ini Pak, sehat. Kan begitu ya. Jadi kan tubuh kita ini kan nggak banyak butuh kalori. Kalori itu kita butuhkan cuma paling sekitar 2000 kalori per hari. Kalori 2000 itu Pak, itu kalau dirupakan kue donat itu cuma 2. Itu udah cukup mencakup 2000 kalori. Jenengan makan donat 2, pas pisang goreng 5, ditanya, "Pak, sudah sarapan belum?" Apa jawabannya? Sudah sarapan belum, Pak? Belum. Tadi cuma baru makan donat 2, pisang goreng 3. Loh, itu udah cukup Pak kalorinya. Itu seimbang. Duduk pun Nabi mengajarkan seimbang, jalan pun Nabi mengajarkan seimbang. Apa kata Aisyah? Ra'aitu Rasulullah SAW yamshi ka'annahu yanzilu minal jibal. Aku telah melihat Nabi itu kalau berjalan seperti orang yang turun gunung. Bapak tahu turun gunung enggak? Orang kalau turun gunung Pak, jalannya itu tegap apa bungkruk? Lain jenengan bungkruk, jenengan akan jelungum. Tahu jelungum enggak? Tegap. Nabi itu kalau jalan tegap, langkahnya panjang, tungkaknya dulu. Tungkaknya, tahu tungkak ya? Tumit, ojo jinjit. Lah mak-mak sekarang sepatu jinjit daur Pak. Begini sepatunya. Loh, saraf kejepit nanti jenengan, jantungan jenengan, nggak seimbang itu. Maka ibu yang suka kena jantung koreksi dong. Barangkali bertahun-tahun suka pakai sepatu jinjit. Terus gak usah gaya-gaya, gaya bangkia itu sehat. Ya. Murah. Itu bangkia ini senja itu sandal yang paling ditakutin binatang itu Pak. Duduk juga begitu. Duduk yang seimbang apa? Duduk iftiros. Duduk seperti orang tahiyat pertama. Tahiyat seperti saya duduknya begini Pak. Ini duduk yang paling sehat. Ini seimbang, duduknya semacam ini, badannya tegap. Karena apa? Yang seimbang semacam ini, sehingga apa? Duduk semacam ini, duduk yang menjadikan apa? Tulang ekor nggak tertekan. Tulang ekor itu tempat kita nanti itu suatu titik yang nanti Allah bangkitkan kembali tulang ekor ini Pak. Ini nggak bisa dihancurkan. Saya punya teman-teman dari militer dulu Pak. Saudara juga banyak tentara. Waktu perang dengan Fretilin di Timur Pak, untuk itu dibunuh Pak, karena jejaknya dibakar sampai tulangnya habis, tulang ekor nggak bisa kebakar Pak, dihancurkan nggak bisa, karena akan dibangkitkan oleh Allah hari kiamat itu nanti tulang ekor kita itu. Tulang ekor jogon, tulang ekor kamu itu apa? Duduknya yang seimbang. Duduk yang paling jelek itu silo plus senden. Oh, sama lihat orang kok duduknya di pengajian silo senengane senden, nggak sehat dia. Dengan begitu, ini petunjuk Rasulullah itu. Nih, menekan tulang ekor itu Pak. Loh, saya meneliti tahunan sampai saya nulis buku kan begitu. Nah, tulis buku saya. Coba kan nyaman, ayo coba duduk semacam ini. Tidur juga begitu. Kok jenengan tidurnya melumah, perhatikan, lebih-lebih murep, nggak sehat. Tidur miringanan, miringan itu paling enak Pak. Jenengan kalau suka mimpi buruk, cobalah ubah posisi tidur untuk miringanan, hilang. Kalau jenengan tidurnya itu seperti jenengan sedang bermain musik, seperti orang gergaji kayu, gergaji kayu kan tahu ya, tidur orang yang gergaji ke kayu itu ngorok, rubah posisi miringanan, selesai. Kok pancet? Itu orangnya organnya sangat lembab. Karena apa? Pada tenggorokan saluran pernapasannya itu areal jantung ke parunya itu banyak lendirnya, makanya turu ngorok.
Kalau sudah begitu jangan suka makan tahu. Sudah begitu makanya tahu, tempe, susu kedelai. Senengane jangan bayam, sayuran. Itu minumnya apa? Jus buah naga, jagung merah, tambah nemen. Itu lembab dingin. Maka orang yang ngorok itu organnya lembab. Kalau jangan kasih makanan buah semacam itu tambah lembab lagi, tambah ngorokan. Bisa Pak, gimana nyembuhin penyakit ngorok seperti apa? Sama tekek gulune itu. Kayak gitu, biar bangun dia itu. Kadang-kadang begitu ya. Ini jangan loh ya, mbok sama cekek suhuan nanti. Wah, bisa urusan besar saya nanti. Ya dibangunin, ingatkan. Pokoknya berjerawat, jerawat tubuhnya, wajah jerawat itu karena kelembapan dalam ininya yang lembab. Jangan pakai bedak anti jerawat, nanti pakai yang Avon yang apa mahal, begitu malah rusak kulitnya meneman. Karena jerawat aja, kelembapan. Jenengan banyak panu, itu karena kelembapan organ, keringkan organ dalamnya nanti sembuh. Panu itu kan jamur. Jamur itu tumbuh di tempat yang gelap, tempat yang lembab, tempat yang kering. Lembab. Ini kalau lembab, dindingnya berjamur karena apa? Karena lembab, keringkan, selesai. Nggak usah pakai kalpanak sampai kulitnya rusak. Keringkan organnya dulu, nanti selesai Pak. Jerawatnya banyak, itu lambungnya itu. Lambungnya lembab. Kalau sudah begitu, ya tidurnya ngorok, kemudian juga napasnya bau. Kalau sudah begitu jangan banyak makan santan. Wes sudah turunin ngorok dengan istrinya mesti jangan kacang, jangan apa itu kuenya kue lodeh. Ya tambah nemen, kasihan suami kamu kalau kasih lodeh. Masak lodeh blenderan lagi juga. Aduh, sudah lodeh udah 3 hari diingat berkali-kali lagi sudah. Wah enak Pak kalau udah lodeh. Itu Pak, itu bukan gudeg. Kalau sudah berkali-kali itu wah ini jadi gudegnya enak. Bukan gudeg Pak, itu jenis sayur busuk. Oh jangan bosok sama nakan. Ya, cuma orang Jawa kan pinter, wis bosok dikatakan lodeh, bosok dikatakan jadi blenderang. Bukan blenderang, itu bosok. Tahu bosok enggak? Bosok ya bosok itu. Kama sali syaitan idh qala insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Seperti kata-kata syaitan, kata-kata syaitan siapa itu? Iblis ya. Idh qala insani, ketika dia berkata lil insan kepada manusia, kufurlah kamu kepada Allah. Iblis mengatakan, "Hei manusia, kamu semuanya kufurlah kamu kepada Allah." Falamma kafara, tatkala kamu sudah ingkar kepada Allah, qala, iblis mengatakan, "Inni bari'um minka," aku berlepas diri daripada engkau. Ini bahasa iblis Pak. Duh, kalau ada orang masuk neraka, itu yang salah iblis apa kita yang ikut Pak? Kalau kita masuk neraka itu yang salah siapa? Yang salah kita. Setan mengatakan, "Inni bari'um minka," aku berlepas diri dari kamu. Hari kiamat nanti bakal dibangkitkan, nanti hari kiamat di neraka orang-orang kan mengatakan begitu. Kami itu patuh sama itu. Iblis katakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Kamu jangan cela aku, kata iblis. Jangan cela aku, kamu cela diri kamu sendiri. Sudah jelas aku setan loh, kamu kok melok. Begitu kan Pak? Aku ini kan setan. Sudah jelas ini musuh Allah. Aku mengajak kamu kepada suatu keburukan. Wes jelas aku setan lho, kon kok melok. Sing salah siapa? Wes jelas anti Islam kok mbok pilih. Sing salah sapa itu? Enggak sadar sih dengan itu.
Masjid gak boleh buat kampanye, gak boleh bicara partai, tapi kita bicara politik Islam, menjelaskan agar orang Islam cara memimpinnya, cari pemimpin silahkan disampaikan. Maka kami sampaikan pelajaran kajian-kajian politik Islam di masjid-masjid Allah. Kami sampaikan politik Islam. Maka jangan pilih siapapun tokoh yang didukung oleh para pengusung mereka yang anti Islam, itu sudah sangat jelas buruknya. Oh jadi pilih masya dulurmu dewe, walaupun kamu ditukono es, misalkan Pak gitu. Kamu dibelikan baju, jangan dong. Jadi mereka akan mengatakan salah kamu sendiri dong. Kenapa kau ikut saya? Setan. Rawal Muslim satu hadis, khutbah dzata yaumin faqala fi khutbatihi, suatu ketika Nabi itu khutbah, ya dalam khutbah mengatakan ya ayyuhan nas innallaha ta'ala amarani an u'allimukum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadza. Hai manusia, Allah merintahkan aku agar aku mengajarkan kepada kamu sesuatu yang Allah ajarkan kepada kamu, ajarkan kepadaku pada hari ini. Inna kullama ghafalahu abdi fahuwa lahu halal. Apa-apa yang manusia itu lalai lupa, itu apa? Fahuwa lahu halalun, itu perkara yang halal bagi dia. Kita lupa, Pak. Jadi halal. Coba Allah memberikan sayang kepada kita. Wa inni khalaqtu ibadi khunafa kulluhum, aku ciptakan hambaku ini semuanya khunafa, orang-orang yang lurus. Kami ciptakan hamba ini manusia semuanya lurus. Fa'atathum syaitan asyayatin, tapi setan mendatangi mereka. Ya, apa? Fastadathum an dinihim, Allah setan belokkan mereka dari agama mereka. Wa amaratuhum an yusyriku bi, akhirnya setan memerintahkan kepada hamba-hambaku untuk menyekutukan aku. Malam unazil bisultan, suatu yang tidak aku berikan penjelasan di dalamnya. Coba hamba ini Pak, Allah ciptakan lurus semuanya. Setan datang merusak agama kita semuanya. Karena Allah sudah ciptakan hunafa, kita ini hamba-hamba yang lurus semuanya, makanya Allah berikan suatu titik di hati itu, hati nurani bahasa kita ya, hati kecil yang mereka tahu apa yang telah kita kerjakan. Banyak orang sudah misalkan begini, ada orang korupsi Pak, ngapusin dana 1 miliar misalkan begitu. Karena dia pegang dana semacamnya, akhirnya disalurkan ke sana, plok-plok, akhirnya akhir bulan dibuat sebuah laporan. Laporannya cocok Pak, antara uang 1 miliar dengan uang yang keluar belanjakan cocok persis, tidak kurang, tidak lebih. Tapi kalau dia nyolet, tahu nyolet nggih? Tahu nyolet nggak Pak? Mengambil harta dengan cara yang tidak resmi, ya, kita ngambil dengan cara yang tidak benar, uang 1 miliar yang laporannya persis sama dengan itu, dan yang kita ambil waktu kita mengambil hati kita tahu enggak Pak? Sadar enggak? Yang sekian ini saya mengambil, yang sekian ini saya salurkan, tahu enggak hati kita? Pasti tahu. Itulah suatu titik Allah berikan pada manusia. Makanya manusia itu semuanya pasti merasakan tatkala dia berbuat atau beramal dengan satu amalan yang nyalai syariat. Mesti ngerti. Kalau mboten ngertos Pak, enggak mungkin. Anu Pak, ini salah ketik kok sakmono salah akeh kok bodoh banget kamu. Loh wong sekian besarnya masalah besar, katanya apa? Ini salah ketik. Rini otak tonyo ya. Orang itu pasti tahu, Allah sudah jelaskan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau anqa ma'adhirah. Bahkan manusia semuanya tahu kualitas pribadinya masing-masing. Ala nafsihi basirah, dia akan tahu persis siapa dirinya.
walau alqa ma'adzira, sekalipun dia mampu menyampaikan berbagai macam argumen alasan, pasti dia tahu kalau dia mencuri, pasti dia tahu kalau dia itu salah. Nah, setan merusak ini semuanya. Makanya perkara yang paling besar yang merusak keseimbangan antara manusia dengan alam semesta adalah menyekutukan Allah. Setan tuh apa kok setan? Alam ini berontak, Pak. Ketika orang-orang semuanya menyembah selain Allah, alam tuh nggak setuju, cuma terpaksa. Allah perintahkan mereka diem, tapi kalau udah perintahkan bergerak, maka pasukan-pasukan Allah akan keluar semuanya, digerakkan gunungnya, digerakkan bumi, pasir yang di dalam bumi akan keluar semuanya. Manusia akan kesulitan hidup. Ketika Allah sudah merintahkan menggerakkan pasukan-pasukan yang di langit dan di bumi. Semeru meletus. Kemudian mana Jawa Tengah itu, Pak? Merapi sudah mulai waspada. Nanti Pak, Gunung Kelut kan juga begitu. Nanti akan ada banyak bencana, gempa bumi, tsunami. Orang mau lari kemana? Semeru sudah ya? Semeru sudah. Kalau udah begitu mau lari kemana kita itu? Kepada Allah. Kenapa terjadi? Karena kita merusak keseimbangan. Kita begitu besar dalam mengeksploitasi sana, kita gali semuanya. Ya Allah, kurang uang kok rakus banget, sudah kaya raya, punya mobilnya banyak, punya pesawat pribadi, punya perusahaan banyak, lo kok sik terus garong bumi mau dikeruk lo, wetengmu iki lho sak pira. Kalau mentolokan begitu, Pak, jengkel saya itu. Kamu itu kayak punya perut apa sih? Perutmu itu masak mini itu loh. Yang kau makan tuh belum tentu enak itu. Emas diambil, Yunanium diambil, sama diambil. Kalau diambil kemakmuran rakyat silakan, diambil kepentingan pribadi. Lu perutmu itu seberapa besarnya, seberapa kuat lambung kamu itu? Kok rakus banget manusia? Akhirnya rusak. Ya, itulah nafsu manusia. Ya, kadang-kadang itu tuh merasa, ya kita siapa sih orang yang suka dengan musibah, kan enggak? Siapa sih orang yang suka dengan bencana, kan enggak juga. Cuma kan kadang-kadang itu kita beri Allah, turunkan aja ya Allah bencana, karena apa? Kamu sudah melihat kerusakan sangat besar. Diperingatkan oleh para ulama, enggak mau patuh. Para dai, para ustadz, para mubalik menyampaikan kebenaran diabaikan, bahkan difitnah, ditangkepin kemana-mana. Seperti apa jadinya suatu wilayah, negeri yang akan mengungsi para tokoh agamanya? Seperti apa jadinya ketika Allah murka? Idza lam yastati takfirhum fayuqihum fi dzunub. Yang kedua apa? Jika setan tidak mampu mengajak orang itu untuk menyekutukan Allah, ya menyekutukan Allah, nggak mampu diajak ke sana, maka setan mengajak agar orang itu melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa pun adalah merupakan perbuatan yang merusak keseimbangan. Dosa yang merusak keseimbangan, Pak. Psikis kita, psikologi kita itu, jiwa kita itu akan nggak nyaman ketika orang berbuat dosa, nggak seimbang. Dosa ini kan perkara yang dibenci oleh Allah. Memang tidak ada orang yang bersih dari dosa. Tapi alangkah baik kalau kita ini banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dari khilaf dan dosa kita semuanya. Fa idzam tati iqa'uhum fi syirki wal kufri fa innahu la ya'as wa yarda bima duna dzalika min iqa'ihim fi dzunub wal ma'asi. Jika setan nggak mampu menjatuhkan manusia dalam kesyirikan, kekufuran kepada Allah, maka dia nggak putus asa, maka dia akan berusaha mencukupkan, dia rela ikhlas untuk apa? Agar manusia itu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini juga apa? Merusak keseimbangan. Coba lihat sabdanya Rasulullah. Kapan perzinahan sudah menyebar? Dilegalkan perzinan itu, khomer sudah dilegalkan, kok perjudian juga dilegalkan, riba dilegalkan. Tunggu sampai jadi banyak kekeringan dan musibah.
Kenapa? Karena dosa itu merusak sistem alam semesta rusak. Sholat zuhur juga begitu, Pak. Loh, kenapa kok sholat zuhur? Orang kalau sudah sholat zuhur, Pak, orang kan sudah capek. Orang pagi itu kita bangun, sholat subuh dulu, dibekali dengan apa? Dengan ibadah kita pada Allah, pengabdian, dengan sholat, berzikir, jiwanya akan tenang, jiwanya akan kuat, sehingga apa? Tidak mudah emosional, tidak mudah diganggu sama orang, menghadapi problematika dalam kerja itu nyaman, di kantor, di toko, di pasar, di mana-mana, ketika dia bekerja nyaman. Karena apa? Berangkat sudah dibekali jiwanya dengan ibadah, jiwanya sudah sarapan, enak, Pak. Tapi kalau orang subuhnya jam 8, jam tengah 8 berangkat kerja, sering punya masalah karena Pak, jiwanya nggak ada bekal, sering emosi, sering marah, pusing kepala bagian belakang, punggung sering sakit karena subuh kawanan, subuhnya kesiangan. Sholat zuhur jadi juga perubahan gelombang elektromagnetik dunia berubah pada sholat zuhur itu. Makanya apa? Allah perintahkan apa? Dibekali luka dengan apa? Dengan ibadah waktu sholat zuhurnya. Itu untuk apa? Untuk menseimbangkan dengan apa? Dengan alam. Maka semua perintah Allah itu adalah demi menseimbangkan antara kita dengan alam. Allah ciptakan seimbang. Di samping punya nilai ubudiyah juga punya nilai keseimbangan. Kapan ibadah kita rusak, terjadi kerusakan keseimbangan, terjadi kerusakan pada kehidupan manusia, hidupnya nggak nyaman manusia. Ya, dampaknya itu banyak problem nggak terselesaikan, rezeki juga susah kita dapatkan, keluarga susah diatur, istri jadi berani, anak jadi berani. Karena apa? Karena bapaknya juga orang tuanya berani sama Allah. Kami sering mengadakan, diundang seminar parenting di berbagai sekolah-sekolah itu, baik itu nggak SMP SMA, itu mengatasi problematika siswa. Loh, kenapa sekarang kok sudah banyak kurikulumnya semacam ini? Ada sekolah alam, ada sekolah full day school, ada sekolah macam-macam, sekolah yang berbasis karakter macam-macam. Loh, kenapa masih banyak anak yang sudah diatur? Ini yang sering lupa para peneliti. Karena yang kita amati sekarang itu, kita amati terus, Pak, di seminar-seminar semacam itu mereka mencari sebuah solusi yang sifatnya adalah sosial horizontal. Jadi yang dicari masalah itu, solusinya itu nggak benar. Akhirnya apa? Dibikin suatu kurikulum yang berbasis karakter, dibikin sekolahnya full day school, dibikin sekolahnya ada pesantren sekalian, semacam itu kan. Kalau kita hanya mengutamakan, mengandalkan yang sosial horizontal, itu yang kita cari solusi problematika siswa nggak akan selesai. Bagaimana caranya? Perbaiki yaitu vertikal spiritual kita sama Allah. Saya sering mengamati setiap anak yang sebagai problemaker di sekolah itu, anak yang suka bikin problem di situ, Pak, anak yang paling betik, paling dablek, paling bikin masalah kami dekatin. Saya teliti betul siapa mereka. Ternyata hampir semuanya anak-anak yang bikin masalah di sekolah-sekolah mereka itu adalah mereka dari rumah tangga yang tidak connect sama Allah. Kamu ingin anak kamu jadi anak yang baik, patuh di sekolah, kamu nggak pernah sholat, orang tuanya nggak mengabaikan, banyak rumah tangga yang broken home, rumah tangga yang retak, akhirnya anak semacam itu. Dan banyak pula di antara mereka itu orang yang berkecukupan cuma karena apa? Karena orang tuanya suka makan riba, mengembangkan bisnis yang tidak benar, ibadahnya kacau, sholat nggak pernah, agamanya nggak dikaji. Kalau sekarang anaknya susah diatur, yang salah siapa? Metode diumek metodenya. Kita lupa yang vertikal spiritual kita sama Allah. Kita lupakan bagaimana mungkin akan selesai. Karena apa? Seimbangkan ibadah kita. Tatkala kita ibadah kita kepada Allah cukup baik, akan menjadi keseimbangan. Jadinya apa? Anak juga nurut, bojo nurut, begitu dampaknya. Koreksi dong. Ya.
Jadi mari kita jaga keseimbangan. Sholat zuhur itu Pak, ya ketika orang sudah sholat zuhur, badannya nyaman kan, sudah kerja agak capek, ya sholat zuhur, badannya segar kembali, Allah berikan modal kembali. Mau zuhur atau sholat zuhur boleh istirahat sebentar, turu dulu, namanya apa namanya? Itu tidur yang dianjurkan Nabi, sehat Pak, sehat, turu sebentar, jangan lama-lama. Maka teori yang mengatakan tidur sehari 8 jam itu teori bodong, teori nggak punya landasan, teori bohong, teori abal-abal, kaleng-kaleng, teori salah itu Pak. Orang kalau sehari tidur 8 jam Pak, berarti sepertiga umurnya cuma tidur, sepertiga umur. Orang kalau tidurnya itu 8 jam sehari Pak, tidak akan pernah dia bisa sholat malam, tidak akan bisa sholat subuh tepat waktu, nggak mungkin. Karena ikut teori tidur 8 jam, molor tok sehari-hari itu. Nah itu tidur paling 1 jam satu hari, cukup Pak, 1 jam sudah cukup. Loh kok bisa? Bisa. Ini rahasia Pak. Ini bocoran, teman tak kasih bocoran. Imam Ahmad bin Hambal, ya, kata putranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Bapak kalau kurang bisa baca kitab namanya Manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Itu karya Imam Ibnul Jauzi. Dijelaskan, kata Abdullah bin Ahmad bin putranya, ini Abdullah ini orang yang terpercaya, orang yang sikot. Makanya kalau dia membawa hadisnya terima karena orangnya sikot, betul Pak. Putra Imam Ahmad itu orang yang sikot, terpercaya, sangat jujur, sangat adil, cerdas juga dia. Sikot dia. Itu mengatakan, bapakku itu setiap hari itu tidak pernah kurang sholat dari 300 rakaat sholat sunnah itu loh Pak. Saya dulu mikirnya nggak masuk akal. Loh, dia tuh orangnya sibuk. Orang sangat sibuk dengan dakwanya, dengan mengajarkan hadis para santri murid-murid. Kok sempat satu hari semalam itu sholat sunnahnya itu tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Itu kata anaknya orang terpercaya, nggak pernah bohong. Loh, kok bisa ya? Ternyata tidak suatu rahasia alam semesta. Lu kok ada seorang, riwayat banyak ya, ada orang yang tawaf itu Pak, tawaf itu dalam 1 menit itu selesai Pak. Tawaf 7 putaran 1 menit selesai Pak. Dalam waktu itu dia berpuluh-puluh kali tawaf selesai, 1 menit selesai 7 putaran. Masuk akal nggak Pak? Tidak masuk akal. Bagi kita, bagaimana rahasianya? Ternyata Pak, ternyata Allah menjadikan kepada hambanya orang yang sikot sama Allah, orang yang kuat imannya, kuat tawakalnya kepada Allah, orang yang baik perilakunya, maka Allah akan jadikan apa? Allah akan hentikan waktu, hentikan Allah untuk dia. Allah menghentikan Pak, alam ini berhenti, dihentikan sama Allah untuk dia. Makanya 1 menit dia bisa 7 kali putaran 1 menit karena Allah menghentikan alam semesta. Termasuk ada Imam Ahmad bin Hambal bisa mampu mencapai sholat 300 rakaat karena Allah banyak menghentikan waktu untuk dia atas kebaikan dia. Hentikan waktu oleh Allah. Makanya 1 hari mampu sholat 300 rakaat. Itu rahasia Allah kepada hamba-hamba yang dipilih Pak. Itulah para kekasih Allah. Para wali Allah bagi karomahnya, bentuk Allah memuliakan dia, Allah hentikan waktu, Allah hentikan waktu oleh Allah untuk apa? Untuk khusus bagi hamba-hamba mereka yang dipilih oleh Allah. Lanjutkan pilih yang mana? Pilih hamba istimewa atau hamba-hambaan? Pilih orang yang sehat atau orang yang sakit? Cerah. Kapan kita merusak keseimbangan, terjadi kerusakan pada kehidupan kita sendiri. Coba sama rusak ibadah kita, nanti akan rusak kehidupan kita. Hampir semua problematika yang telah menimpa suatu masyarakat, problem yang telah menimpa keluarga itu dimulai dari kerusakan hubungan dia dengan Allah. Enggak seimbang, dirusak keseimbangannya oleh Allah.
Ya, ini sudah 1 jam. Tepat jam ini. Kurang 5 menit waktunya. Kan kita kan 1 jam aja karena jenengan masih bekerja, masih ke pasar, masih ke sawah. Ada waktu 5 menit. Pak, intinya apa? Intinya mari kita ikutin petunjuk syariat. Seimbangkan tubuh kita, Pak. Tidur yang seimbang, makan yang seimbang, pikiran yang seimbang. Bapak, marah boleh, diperbolehkan kita marah. Coba kalau kita sering marah, kita harus banyak memaafkan sama orang, kan begitu, Pak. Marah itu boleh, cuma ada waktunya, pada tempatnya. Jangan sampai kita marah nggak pada tempatnya. Contohnya seperti apa itu? Kita marah karena Pak, istri kita nggak mau sholat subuh tepat waktu, kita marah sama dia boleh. Anak nggak subuhan, anak nggak mau ngaji, kita marah, wajib hukumnya. Tapi kalau rumah dicoret-coret sama anak, marah berlebihan, itu jenengan kalah daripada anak sampean. Kok ada orang tua yang marah-marah karena rumahnya dicoret sama anaknya, coret-coret dindingnya kok marah, berarti orang tua ini lebih anak dari anaknya. Lu koyok dulu dulunya nggak pernah jadi anak orang tua itu. Sampean Anda dulu ya semacam itu. Kan gitu loh, Pak. Kok istri kita nggak ditegur kita kok diem, Pak? Ingat, ini mohon maaf, ini saya tambahan. Ya Allah, ternyata setan juga sering mengadu domba keluarga, Pak. Ini kami nangani banyak kasus. Saya cek ada intervensi setan di situ. Makanya Bapak Ibu, tolong Ibu jenengan cek dulu. Bapak juga cek dulu, Pak ya. Siapa, Pak? Aku kok melihat jenengan tak perhatikan sudah seminggu ini Pak, kok nggak pernah senyum, kok rumangsaku, kok perasaan saya cuman kok cuma cemberut saja. Cek begitu. Jangan langsung marah, Bu. Betul, Bu. Setan domba di situ. Loh enggak gitu, Bu. Aku lebih bener guyu. Gue bener merengut. Lah, setan main di situ, Pak. Makanya jangan langsung vonis, jangan mudah marah. Saya ini, Pak, diadu domba sama istri saya. Kok istri saya? Anak mertua saya. Dia bilang kan, belum ambil. Bi, iya ada apa Mi? Yang itu sudah jarang di rumah, banyak kegiatan di luar. Kalau masuk rumah nggak pernah assalamualaikum, nggak pernah senyum lagi, sekarang nggak seperti dulu. Kaget saya, Pak. Loh, masa sih Mi? Saya bilang gitu, masa sih Ma? Iya. Saya katakan demi Allah enggak. Mi, saya ini demi Allah saya sumpah. Aku tidak pernah masuk rumah kecuali saya ucapkan salam, itu banter. Baik ada orang, enggak ada orang, saya pasti mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya ucapkan, Pak. Saya itu kalau mau masuk rumah dulu saya wudhu dulu, Pak, di luar, wudhu dulu baru masuk rumah. Kalau udah masuk rumah saya lihat dulu, kalau anak masih ada, anak saya gendong, mesti anak saya gendong dulu, Pak. Kalau anak sudah tidur itu istri saya lihat. Saya ini senyum, Pak. Assalamualaikum, saya itu senyum, nggak pernah merengut. Masih yang gini pegel, tapi saya pulang rumah tak usahakan saya senyum. Loh, kok istri bilang, kok sudah lama merengut tok? Itu namanya setan mengadu domba. Saya senyum, setan merubah, istriku melihat merengut begitu loh, Pak. Cekkan dulu, ojo nesuan. Begitu, Pak. Wong wedok saiki gak tau perhatian blas karo wong lanang. Sangger wong lanang, setiap wong lanang teko merengut tok lho. Belum tentu lek merengut bojomu karena pandanganmu yang salah. Kau pulang ke rumah enggak berdoa, setan masuk merubah pandangan mata kamu. Jadi apa? Jadi melihat istri yang senyum ketoke merengut. Jadi apa nggih? Loh, kasusnya banyak. Ini ada seorang lurah yang cerai, Pak. Bingung dia. Pak, saya katakan berarti dengan makar syaitan. Yang saya sampaikan betul. Kadang-kadang kita senyum, Pak, tapi bojo ndelok merengut. Ya Allah, Pak Ustadz, betul. Anaknya sendiri yang kuliah di ITB, ya Ustadz, betul. Aku ini nggak pernah merengut sama ibu. Aku tahu ibu saya itu orangnya capek. Setelah itu saya tuh senyum, tapi ibu katanya apa? Wong lanang anak kabeh merengut sama dia. Setan punya peran di situ merusak rumah tangga kita. Maka kalau sudah cek sudah cerai, maka setan akan mendapatkan istana mahkota dari iblis untuk apa? Karena mendapatkan mampu menceraikan suami istri. Makanya cek dulu, ojo nesuan.
Dicek dulu Pak. Ini saya Pak, mohon maaf, saya nggak pamer, betul. Contohan jika mau nyontoh. Saya tuh kalau pulang ke rumah Pak, entah itu jam 2 malam, jam 3 nyampe rumah. Pertama saya wudhu dulu, masuk rumah dulu, tak lihat rumah. Kalau saya istri tidur, saya biarkan dulu. Itu rumah tak saponi, mbok jam loro, jam dulu saya nyapu rumah dulu, saya bersihkan dulu. Saya tengok istri saya Pak, kok istri saya tidur Pak, mesti tak pijati sikile. Tak pijati sikile, kasihan Pak saya Pak, tak tinggali bendino. Bojoku mesti tak pijeti, setiap saya datang tak pijitin sama saya. Loh, padahal saya capek. Tapi apa? Untuk menghilangkan kepenatan, menghilangkan kejenuhan istri. Sering saya tinggalkan kegiatan banyak. Kadang saya harus keluar wilayah, keluar provinsi. Kadang sampai 1 minggu, kadang sampai 2 minggu saya keluar dakwah keliling. Dari kabupaten ke kabupaten, sampai dari Jawa Barat, baru kita pulang. Kadang kita keluar pulau, kadang kita ke Manado, ke Palopo, ke Makassar, ke Ujung Pandang, ke mana-mana. Saya tinggalkan, kasihan. Gitu Pak caranya. Sama nek tekon dindi, pijetono bojomu. Enggak kalau marah Pak. Marahnya istri akan hilang Pak. Ya cuma kan begitu Pak. Kalau udah mijet lama itu sering salah titik, itu permasalahannya itu gitu. Sering tangani seperti sering salah sasaran gitu loh. Enggak tahu, heran itu. Ya cek dulu ya Pak ya Ibu, jangan mudah marah, dicek dulu. Setan punya peran untuk merusak rumah tangga kita, dicek dulu. Si Tommy sama kok berhari-hari kok kayak setan kok kasar banget tuh, enggak kok, cek begitu. Enggak nih Pak, aku enggak kasar, aku biasa, ya udah maafkan begitu. Ya berpelukan sama istrinya. Masih tua sering berpelukan Pak, Bapak. Walaupun Anda sudah tua, usia 60 tahun, sering sama peluk istrinya. Masih yo rodok mambu keringet gak apa-apa, bilang baunya harum. Gitu loh Pak. Karena apa? Setan punya peran untuk merusak rumah tangga kita kok. Bangun tidur Pak, saran saya, bangun tidur, cium istri Anda. Katakan pada dia, alhamdulillah, bojoku lho turu, tangi turu ambune seger. Masya kecut ngomong seger Pak. Gitu. Ya memang harus begitu dong. Harus masalah dong sama istri itu. Saya kira begitu Pak. Mohon maaf masih panjang ya, ini kami jelaskan nanti pada berikutnya, pada bulan depan akan lanjutkan. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 1 jam lebih. Nanti kalau mau Bapak tanya